Oke, Agung suka-suka bareng Agung Uye. Asep ya, kita sama-sama Agung, Nabi Pal. Siap. Mas Agung mau nanya nih, Apaan? kalau ketemu Mas Bos gimana sih? Kalau Bisa ketemu Mas Bos, bisa kerja ketemu sama Mas Bos itu ya berawal dari bagaimana caranya saya pamer sama tetangga bahwa aku adalah laki-laki manusia yang produktif gitu. Jadi awalnya perjalanan sangat panjang lah, dimana saya bercita-cita ingin jadi seorang polwan, tapi karena saya seorang laki-laki ini nggak boleh sama ibunya katanya. Laki-laki nggak boleh jadi polwan, tapi aku nggak pengen jadi polisi gitu pada waktu itu. Terus karena banyak nonton film itu Jepang apa ya, yang kakak pertama kakak kedua itu mafia, gue pengen jadi mafia, pengen menguasai sebuah tempat wilayah agar jadi yakuza lah, kayak gitulah, pengennya seperti itu bang. Terus sering waktu tuh sampai aku tersadar suatu saat aku tuh pasti punya anak gitu, punya anak yang nantinya anak itu juga akan menanyakan bapaknya gitu loh. Kan banyak, wah anaknya preman tuh, oh anaknya pemabuk, oh, penjudi dan pokoknya pendosa gitu. Akhirnya saya berpikir di situ bagaimana saya merubah pemikiran orang-orang terhadap aku. Dulu hobi berantem, rambut gimbal, mimi tuyul kayak gitu. Belum rambut gimbal. Itu justru proses hijrah saya ke gimbal, Mas. Terus arogan, pokoknya nggak mau disepelein, bagaimana berantem tiap hari sampai ibu bilang, nggak mati sekalian, biar ibu dapat beras banyak. Pernah kayak gitu, orang tiap hari berantem. Terus aku lihat patroli, kata ibu, kalau aku lihat patroli itu takutnya kamu mati di mana-mana gitu, tiap hari kau berantem terus. Saya berpikir tuh nanti suatu saat aku punya anak saya pasti akan menanyakan kerjanya bapaknya apa, dan masa masih disuruh bandel gitu. Akhirnya saya dengan segala daya dan upaya menjadi seorang seniman, walaupun terpaksa kembali lagi sama ibu, kamu kok pede ya jadi seorang penyanyi padahal kamu suaranya jelek gitu. Tapi alhamdulillah karena banyak teman, itulah hubungan kita belum minus ya bunolog, kita tetap jaga lah bang. Jadi sepintar apapun kita, kalau kita nggak berhubungan baik dengan orang juga, kita nggak ada apa ya, kayak rambatan. Kalau rambatan bahasa Indonesia apa ya, kayak nggak ada proses untuk menuju apa yang kita tuju. Jadi belum minallah penting, belum minanas penting, hubungan kita sama Tuhan kita penting, hubungan kita sama manusia penting. Mantap. Hanya saya boleh nih masuk ke komunitas slang, wah sama kakak Bibipis, semua Manapis ya, masih apa namanya, proses nih dari pemabuk ke selengean. Jadi nggak dibilang anak bandel tapi anak selengean, itu hanya kamuflase aja, padahal gitu, menutupi kekurangan dengan kita ikut komunitas slang. Wah enggak, tapi terus dari komunitas slang aku belajar banyak tentang anak bandel yang kreatif gitu loh. Anak bandel yang kreatif, saya ngikutin slang, jadi ke acara-acaranya slang, terus ada ngurusin juga slanker klub yang di kota saya. Terus namanya slanker apa di sini? Slanker Purwokerto dulu, Slanker Purwokerto dan Slanker Purbalingga sama Slanker Jawa Tengah dulu. Ikut. Jadi dari penyelamat, baik. Terus kenapa sih teman-teman ngikuti hanya narkoba gitu, miras, gitingnya aja, tapi nggak mengikuti karya-karyanya. Akhirnya aku MC dari bajolan-bajolan, akhirnya dipercaya sama teman-teman untuk MC di acara-acara slang tuh. Kalau misalnya ada perkumpulan tiap hari Selasa, kita ngikut itu. Terus lagi. Iya, terus terang terus. Terus ini di mana nih? Terakhir nih, ini di mana nih? Enggak, dulu ini selesai. Terus akhirnya dengan seperti itu, akhirnya saya mempunyai band yang sangat tidak terkenal sekali. Namanya Asapuye, dan alhamdulillah sekecil apapun. Serius? Iya. Asapuye? Iya. Gimbalnya mana? Gimbalnya kena COVID. Begitu vaksin ya? Vaksin terus hancur. Ini Agung palsu pasti ya? Bukan, Agung Asu, Agung Asapuye. Ya seperti itu. Akhirnya proses aku bikin beberapa album karya. Wah, tumbang COVID, anjir. Kita benar-benar luar biasa. Nah, disitulah pertolongan Tuhan datang, dan saya dipekerjakan di salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga.
yang di jalur pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Di situ ada kebudayaan, ada seni dan tradisi. Tadi masukkan di bidang seni. Terus sekarang di multimedianya. Jadi aku meliput kerjaan saya, meliput kegiatan-kegiatan dari memberi informasi tentang dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga. Bisa cek di Sahabat Didikbud, Dinau Sarang Purbalingga, dan juga Serba Serbi Purbalingga. Oke, mantap. Thank you, Mas Wiye. Wih.